Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dimanapun kalian berada. Jangan lupa ya tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa olahraga. Baiklah, ketemu lagi nih dalam podcast kita, di mana kali ini kita akan membahas masalah ASN yang berakhlak. Tentunya untuk mengulik materi ini lebih dalam, saya tidak sendirian karena saya sudah ditemani nih sama narasumber yang berkesempatan pada pagi hari ini. Di mana narasumber pertama kita ada Bang Iqbal. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu nggak, Bang? Nah, terima kasih Mbak Ika waktunya. Saya akan menyapa mitra-mitra darat yang ada yang sudah menonton kita ya kan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Mungkin Mbak Ika sama Mas Agung udah kenal kan terlebih dahulu. Untuk mungkin asal lah, asal mungkin Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk penempatan saya di BPTD 21 Gorontalo. Kalau Mbak Ika atau Mas Agung jalan-jalan ke sini boleh lah calling saya kan. Jadi nanti jalan-jalan di sini. Mungkin itu saja sih, Mbak Ika sama Mas Agung. Terima kasih. Oh, baik ya. Nanti ditunggu ya ikannya ke sana gitu ya. Oh iya, kayaknya ah, Iya, yang penting sehat lah ini semuanya. amin. Ini sebelumnya kabarnya Mas Iqbal gimana ini? Baik. Alhamdulillah baik, baik. Alhamdulillah. Ya, baik ya, Alhamdulillah. Dan narasumber kedua kita nih, mari kita sapa sama-sama ya. Buat Mas Agung, boleh perkenalan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Mbak. Perkenalkan ya, nama saya Muhammad Adi Gunawan, asal dari Palembang, penempatan di BPTD wilayah 7 Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Aktif satuan kerja saya di Satuan Pelayanan Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Priok di Belitung. Mungkin itu Waduh. saja Mbak. Oh ya, sebelumnya juga Mas Agung, gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat Mbak. Ya. eh, Selalu semangat ya karena kita nantinya akan membahas nih materi di mana eh, kita sebagai calon ASN yang harus memiliki nilai-nilai berakhlak. Udah siap, Mas? Udah, Mas Agung, Mas itu sudah siap? Siap, siap Siap, Mbak. siap. Selalu Siap harus ya. siap. Iya ya, boleh boleh. Dan kedua narasumber kita udah memperkenalkan diri ya. Kurang afdol rasanya kalau saya nih nggak perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan ya, nama saya Fiska Rahmi, asal Bukit Tinggi, Sumatera Barat, dan penempatan saya BPTD wilayah 11 Provinsi Jawa Timur, Satuan Pelayanan UPPKB Kalibaru Manis, Banyuwangi. Dan di sini saya selaku host pada yang akan membahas materi kali ini. Oke, sebelum masuk pembahasan nih, kan tadi sudah saya singgung juga ya mengenai materi kita pada pagi hari ini itu tentang ASN yang berakhlak, di mana kita sebagai calon ASN harus mampu menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam keseharian kita, dalam tugas kita, di mana berakhlak itu sendiri akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Yang mana nanti kita akan mengulik lebih dalam nih dalam materi kita nanti gitu ya. Untuk awal dulu aku mau nayangin sebuah video. Oknum pegawai Dinas Perhubungan Lampung Selatan tertangkap basah oleh petugas Polres Lampung Selatan sedang melakukan pungli di Jalan Lintas Timur, Desa Bandar Agung, Kecamatan Seragi, Kabupaten Lampung Selatan. Mereka tak dapat mengelak karena petugas temukan ratusan ribu uang hasil pungli yang disembunyikan di dahan batang pisang. Dalam penangkapan tersebut, petugas juga menemukan uang hasil pungli dengan pecahan 2.000, 5.000, dan 10.000 rupiah dalam kantong plastik yang disembunyikan di dahan pisang dengan jumlah ratusan ribu rupiah. Malam saya tidak terima titipan. Saya tidak terima titipan. Saya lihat dia mereka transaksi depan mata saya. Ya, betul kan? Jadi itu ya beberapa cuplikan video yang nantinya kita akan bahas nih apa sih yang terjadi dalam video itu dan bagaimana sih tanggapan kita.
sebagai calon aparatur sipil negara yang nantinya akan bekerja di lapangan ya. Itu bagaimana sih tanggapan narasumber kali ini tentang video barusan? Mungkin kepada narasumber silahkan. Ya, terima kasih Mbak Ika atas memberikan waktu dan tempatnya kan untuk memberikan pendapat saya sebagai CS calon aparatur sipil negara. Terima kasih dan mohon izin menjawab ini terlebih dahulu. Karena lingkungan tempat-tempat yang beda-beda kan Mbak. Mungkin Mbak Ika, Sagung sama saya itu asal pun beda. Jadi untuk menanggapi praktek pungli yang sesuai dengan video itu sangat sangat berbeda-beda pendapatnya. Saya di sini akan memberikan pendapat secara umum tentang praktek pungli sesuai video tersebut yang sering sekali menjadi stigma pikiran negatif masyarakat umum, terutama aparatur sipil negara yang bekerja sebagai pelayanan masyarakat. Saya aja pun mungkin ya Mbak, agak sering ketemu hal-hal seperti itu dulu sebelum saya bekerja di swasta. Oleh karena itu, ya hilangkanlah untuk praktek pungli. Dan karena itu seharusnya kita sebagai pelayan, dan di sini saya akan memberikan pendapat saya sebagai CS, calon aparatur sipil negara. Seharusnya pelayan masyarakat itu harus bisa merubah hal itu dengan memberikan komitmen pelayanan prima kepada masyarakat. Seharusnya kita sebagai ASN bangga menjadi pelayan masyarakat sesuai dengan cetusan employer branding aparatur sipil negara yang Pak Presiden kita sampaikan, Bapak Joko Widodo, yaitu bangga melayani bangsa. Mudah-mudahan dengan cetusan Pak Presiden dan instruksi langsung dari beliau, semua ASN di seluruh Indonesia menjadikan dan menanamkan nilai-nilai pelayan dia sebagai pelayan untuk masyarakat. Mungkin itu saja Mbak. Terima kasih. Waduh, makasih banyak ya Mas Iqbal yang Iya. udah menjelaskan juga nih. Tapi dalam video praktek pungli tadi ya, yang mungkin beberapa oknum, beberapa orang dari kita masih ada nih yang melakukannya. Itu saya juga mau bertanya nih Mas Iqbal, siapa sih yang harus disalahkan gitu? Apakah karena ASN-nya yang kembali lagi ya kepada tema kita yang berakhlak, yang nggak berakhlak gitu? Gimana sih pendapatnya Mas Iqbal? Mungkin pendapat saya secara pribadi bisa disalahkan dari oknum-oknumnya sih Mbak, nggak lebih ke instansi ya kan, karena dia itu mungkin ada masalah di lain tempat, mungkin seperti itu Mbak. Jadi di sini saya akan memberikan pendapat lagi untuk pengimplementasian pelayanan prima yang seharusnya ASN berikan ya Mbak. Salah satunya bisa kita ambil dari nilai-nilai berakhlak. Saya akan mengambil dari akuntabel ya Mbak. Akuntabel itu yaitu kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita Mbak. Kita sendiri nih sebagai aparatur sipil negara yang diberikan dari pimpinan maupun instansi untuk memberikan semua kegiatan maupun semua pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan itu maupun di luar maupun di dalam Mbak. Jadi kita itu seperti ramah maupun menyapa ataupun memberikan informasi yang lebih baik agar tidak ada kesalahan miskom dari masyarakat umum maupun masyarakat khusus lainnya kepada kita sendiri sebagai aparatur sipil negara, Mbak. Sedangkan untuk contoh-contoh yang hal kecilnya bisa seperti kita mengikuti apel kedatangan, pengecekan fasilitas kapal, maupun pelayanan saat penumpang dan barang bawaan sebelum kapal tiba di pelabuhan. Itu kalau saya sih Mbak kayak gitu. Mungkin itu saja Mbak. Terima kasih. Gimana lagi Mbak? Oh iya, makasih ya Mas Iqbal. Ya, Hmm. gimana ya? Karena
kita nih sebagai calon aparatur sipil negara yang nantinya juga akan bekerja di bidang itu gitu ya. Makanya dari sekarang kita harus dibentuk sikap berakhlak kita gitu ya, biar permasalahan-permasalahan yang sudah mengakar ini nggak terjadi lagi gitu. Dimana juga nih ASN itu melayani bukan dilayani. Bener nggak nih buat narasumber? Benar. Benar-benar sangat Hmm. itu. Saya setuju banget itu, Mbak. Iya, jadi terus yang masalah video kedua nih, bagaimana sih tanggapannya dan permasalahan apa sih yang terjadi kepada Mas Agung? Boleh sedikit penjelasannya? Oke, baik Mbak. Terima kasih. Saya akan mulai menanggapi video itu. Sesuai dengan video itu, sering terjadi di mana-mana. Seorang ASN yang bekerja sebagai pelayan publik seharusnya ini bersikap transparan lah ya terhadap publik atau lebih bersikap terbuka kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Jangan sampai membuat citra ASN itu menjadi buruk di mata masyarakat. Ya. Oleh karena itu seharusnya ya, kita sebagai pelayan publik harus bisa merubah kebiasaan buruk itu dengan cara memberikan pelayanan prima ya kepada publik dan bersikap lebih transparan atau terbuka ya. Mungkin itu saja Mbak. Anggapan dari saya. Ya. Dan penting nggak sih penting nggak sih nilai berakhlak itu bagi kita calon ASN? Gimana nih narasumber? Izin menjawab Mbak Ika, Mas Agung. Saya duluan menjawab nih. Gak apa-apa ya, Mas Agung? Ya. Jadi menurut hemat saya ya, Mbak, itu bagaimana sih ASN itu sangat penting atau enggak? Menurut saya sangat penting, Mbak. Bahkan kata saya itu wajib dilakukan untuk seorang ASN, menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam segala tindakan, entah itu di luar, entah itu di dalam, maupun kita bergaul di masyarakat sekitar. Malah kan kayak seperti saya orang pendatang, mungkin itu menjadikan adat istiadat, oh ini orang lebih gimana kayak gitu. Sehingga orang-orang di sekitar lebih menghargai kita juga, Mbak. Dan hal ini akan menciptakan birokrasi. Kalaupun di instansi kita, birokrasi kita lebih baik secara umum. Dan ini menimbulkan efek gunung es yang baik, Mbak, dalam segala hal. Mungkin itu saja, Mbak. Terima kasih, Mbak Ika. Baik ya, berarti penting ya, bahkan wajib ya kita sebagai calon ASN memiliki nilai berakhlak. Nggak pakai sunnah lagi ya, harus wajib ya, Iya, Mas Iqbal iya ya. harus nggak ada sunnah lagi tuh. Harus. Iya, nggak ada sunnah. Ya karena ya kita sebagai pelayan publik ya, pelayan rakyat, pelayan pemerintah ya kita harus benar-benar totalitas nih, di mana pemerintahan kita juga sudah mencanangkan sedemikian rupa nih nilai-nilai buat kita gitu. Jadi kita harus mengimplementasikannya gitu. Di mana kalau kalau kitanya sebagai pelayan sudah baik, tentu saja nantinya Indonesia juga bakal jadi lebih baik lagi ya. Ya benar-benar, Mbak. Itu Oke. pastilah, insya Dari Allah. benar ya. Dan sekarang pendapat Mas Agung nih, penting nggak ASN penting nggak nilai berakhlak bagi seorang ASN? Izin menjawab ya Mas Iqbal. Iya, boleh. Menurut saya itu sangat penting ya agar kita terhindar dari perbuatan yang ada di video itu. Sama seperti Mas Iqbal, bahkan kita diwajibkan menerapkan nilai-nilai berakhlak dalam segala tindakannya, entah itu di luar tugas maupun di dalam tugas sebagai seorang ASN. Tentu ini akan menciptakan hal baru ya yang sangat membantu birokrasi kita yang akan lebih baik secara umum. Mungkin itu saja, Mbak. Baik, ya benar itu. Dan emang ya kita sebagai insan transportasi ya, karena kita di bawah naungan Kementerian Perhubungan di bidang transportasi ya, itu
bagaimana sih penerapan nilai-nilai dari berakhlak ini bagi kita gitu? Gimana Mas Iqbal boleh sedikit bagi ilmunya? Mungkin gimana Mas Agung dulu lah. Kan sudah dua pertanyaan nih saya terus yang duluin. Gimana kalau Mas Agung? Silahkan Mas Agung. Mohon izin, host. Boleh aja kan Mas? Boleh kan dengan baik Kak? Kalau Apa? Mas Agung, kalau Mas Agung duluan gak Boleh apa-apa kan? diulangi Mbak pertanyaannya Mbak? Itu saya sedikit kurang mendengar tadi. Oh ya, ini kan kita sebagai insan transportasi ya, yang bekerja di sektor transportasi yang di bawah pimpinan Kementerian Perhubungan nih, itu apakah penting nih apa menerapkan nilai AS, menerapkan nilai berakhlak bagi kita gitu, dan kalau kita tidak menerapkannya, bagaimana dampaknya gitu loh Mas? Saya siap ya Mbak. Kalau kita tidak menerapkan nilai-nilai berakhlak itu, sama seperti video yang kita tonton itu ya Mbak, di mana terjadi respon negatif nih dari masyarakat umum dan akan membuat citra ASN semakin menurun sehingga menjadi ASN yang tidak profesional, membuat birokrasi menjadi buruk dan bisa jadi sektor ekonomi menjadi terhambat. Ya. Pendapatan juga yang tidak optimal dan kesejahteraan ASN sulit ditingkatkan. Mungkin itu Mbak dari saya. Oh, oke. Dan Ya, terima bagaimana kasih. kalau kita Baik. tidak menerapkan nilai berakhlak dalam sektor kerja? Ya, terima kasih Mbak Ika, Mas Agung. Udah mau ini keinginan saya dikabulin. Jadi, menurut saya ya Mbak, Mas Agung, sesuai dengan video yang kita tonton, mungkin itu salah satu ciri lah, ciri di mana nilai-nilai berakhlak tidak diterapkan di tempat kerja maupun lingkungan kita bekerja, sehingga timbul dan menambah respon negatif masyarakat yang dimana kalau sudah ada respon negatif pasti ada action dari masyarakat umum. Contohnya seperti video tadi banyak yang protes tentang eh, apa penumpang gelap maupun pungli. Pungli itu pungli lebih ya sama aja sih nilainya sama-sama kurang ajar mungkin ya Mbak dan kurang baik untuk dilihat. Hal ini juga berdampak kepada kepada birokrasi kita yang sesuai dengan pertanyaan sebelumnya. Birokrasi kita itu kalau misalkan baik itu otomatis mempunyai efek gunung es kepada sektor ekonomi. Sedangkan kebalikannya kalau misalkan birokrasi kita buruk, si perekonomian itu tersendat dan ASN-nya sendiri pun pasti berpikir maksiat dan money oriented. Di sini money oriented yang saya singgung, money oriented yang buruk. Contohnya dia berpikir semua tindakannya, semua perilakunya harus ada uangnya. Jadi dia tidak pernah cukup dalam hidupnya. Hal ini menimbulkan lagi kesendatan proses di mana-mana. Terus proses apa? Ya administrasi maupun pelayanan hingga timbul kemiskinan di mana-mana. Mungkin itu saja Mbak Ika, Mas Agung. Kalau ada pertanyaan atau apa lagi bisa ditambahkan Mas Agung. Silahkan. Aduh, ini bener banget ya. Dari penjabaran-penjabaran dampak negatifnya nih, di mana bukannya memperkaya malah mempermiskin bangsa gitu ya. Jadi Ya, sebaiknya jangan benar-benar. diberantas ya, dimulai dari diri kita sendiri gitu. Kita juga udah mencakup nih semuanya pada hari ini ya, Mas. Terima kasih nih buat waktunya gitu. Tapi untuk menutup bagian podcast kita nih, aku mau dong dengar sepatah dua patah kata deh dari narasumber-narasumber yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Boleh? Kepada siapapun yang duluan deh. Oke. Ya, mohon izin Mas Agung saya duluan nih. Siap, siap, siap. Mungkin saya mengambil kutipan dari Raden Ajeng Kartini kan. Mungkin Ya, di sini boleh. saya Ayo.
lebih menghargai karena ada ceweknya satu, Mbak Ika yang paling manis lah, karena dia sendiri kan di sini. Oh iya ya, kena Jadi, sendiri ya. Terima kasih. jadi Raden Ajeng Kartini itu pernah mengucapkan banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu hal yang dapat benar-benar menjatuhkanmu yaitu sikapmu sendiri. Di sini kita dapat me- mengambil maknanya kalau kita melakukan nilai-nilai akhlak di lingkungan kita, otomatis nilai berakhlak itu juga yang akan membantu kita dalam bergaul kepada masyarakat dan menjadi lebih baik. Mungkin itu saja, Mbak. Terima kasih. Aduh, wah, aplaus dulu dong buat Mas Iqbal. Ini apa? Putus-putus tadi, Mbak. Sepatah dua patah katanya nih Mas, buat menutup podcast kita pada hari ini. Eh, apa ya? Mungkin ini saja sih. Tidak semua hari berjalan dengan baik, tetapi ada hal baik di setiap harinya. Itu. Saya nggak. Wah, itu bagus banget ya. Bener nih, nggak semua hari itu berjalan dengan baik, tapi ada hal baik setiap harinya. Waduh, tepuk tangan dulu dong buat Mas Agung. Oke. Sebelumnya, uh, sebelumnya terima kasih banyak ya kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya nih untuk membahas materi kita pada hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya narasumber dimanapun berada, dan juga teman-teman yang lagi nonton nih, yang lagi mendengarkan, jangan lupa selalu jaga kesehatan.